Kembali lagi bersama dia, Agnes dan dia, Tasya, and you are watching Poda, Podcast Pemuda Gereja. Hai Sobat Poda. Halo Sobat Poda dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Poda episode 2. Nah, episode 2 kali ini, Nes, temanya nggak kalah menarik dari episode 1. Karena ngomongin tentang kita Naposo. Oh, kita Naposo. Iya. Bukan kita ya, aku dan kamu. Bukan, nanti Okay. jadinya curhat kita kalau berdua gitu. Iya, nah, udah. ngomongin tentang Naposo, tema kita kali ini tuh adalah Naposo Experience. Ini ceritaku. Mana ceritamu? Nah, di episode kali ini kita nggak cuman berdua, Nes. Karena kita kedatangan narasumber kece nih hari ini, Po. Kece banget. Yang pertama, Nes, ada siapa? Ada Bang Yanes, Ketua Naposo Bulung HKBP Jatinegara. Periodenya boleh, Bang? 2012 2012 dan udah lama. 2014. Toku lah. Nggak apa-apa. Tapi jiwa masih muda nih, iya, Bang. masih menggebu. So. Nah, nggak cuman Bang Yanes ternyata. Ada satu lagi yang nggak kalah kece, Nes. Siapa tuh, Tasya? Ada Bang Jeremy Patrick Panjaitan. Halo Bang. halo. Apa kabar Bang? Baik. Lagi baik. sibuk apa nih kegiatannya sekarang? Lagi sibuk kerja dan pelayanan. Pelayanan dan kerja. Asik. Pelayanan di Nomor utamakan 1. berarti ya. Nah, tapi pelayanannya nih di mana nih, Bang? Oh iya, halo semuanya. Kenalin gue Patrick Panjaitan. Sekarang berpelayanan di HKBP Kayu Putih sebagai Ketua Naposo untuk periode 2021-2023. 2021-2023. Wow, berarti baru dilantik. Iya. Nes. Iya, masih fresh from the Masih oven. fresh. Wih, Berarti semangatnya masih gitu, masih Amin. semangat banget nih ya, Bang. Iya. Oke, berarti kita hari ini siap nih, Bang, untuk bincang-bincang asik nih, Bang, Iya. terkait pelayanan-pelayanan kita di Naposo, baik di HKBP Jatinegara sama HKBP Kayu Putih. Betul banget. Gitu. Nah, Bang, jadi kita sudah mengumpulkan. Jadi di sini ada Badan Intelijen Wih. Poda, Bang. Wih. Udah Poda. mengumpulkan informasi tentang Naposo. Waduh. Jadi kita coba kasih kuesioner, kuesioner tentang Naposo itu yang terlintas di benak kalian itu apa sih? Nah, kita coba bacain ya. Oke. Menurut sahabat Poda nih, Sahabat Bang. Poda, Bang. Nah, yang pertama, Naposo adalah tempat bertumbuh. Tumbuh bareng-bareng kan, Bang, soalnya. Iya. Terus ada juga yang bilang Naposo itu anak muda yang semangatnya menggebu-gebu. Ya, ya. Confirm, Bang? Confirm. Confirm. Idealis ya. Iya. Yang ketiga, bunga dan pemuda di gereja KBP. Oke. Oh, jelas Naposo ya. Ngerti. KBP banget sih. Bunganya tuh yang kayak kita-kita gini. Pemudanya. Iya, benar. Kalau kata orang tuh bunga nihuria. Asik. Cila. Oke, lanjut dulu, Pom. Oke. Terus udah gitu ada yang bilang juga kalau misalnya terlintas Naposo kangen. Karena mungkin sekarang kan udah pandemik ya, Bang, ya. Udah hampir 1,5 tahun lewat, jadinya berasa kangen. Iya, nggak bertatap muka ya. Iya. Benar-benar. Dan Kayak yang LDR. terakhir, Bang, ada pemuda dan gereja. Iya. Itu sih definisi teman-teman kalau misalnya ditanya Naposo tuh apa sih? Nah, Iya. kalau misalnya menurut Bang Patrick sama Bang Yane sendiri, Naposo tuh apa sih, Bang? Yang terlintas tuh. Kalau menurut gue ya, Oke. Naposo itu masa depan gereja sih. Jadi kalau kita bicara, kalau dulu Martin Luther tuh punya buku ya, Reformata Ecclesia Reformata. Gereja adalah gereja yang baik, adalah gereja yang terus diperbarui gitu. Kan kalau menurut gue ya, pesan yang pengen disampaikan si Martin Luther itu adalah sustainabilitas, keberlangsungan gereja. Bagaimana gereja bisa terus eksis gitu ya, selama dunia ini ada gitu. Nah, kalau kita pikir kan manusia itu siklusnya lahir, kecil, dewasa, menikah, hingga akhirnya nanti meninggal lagi. Maka
generasi ini kan harus terus berjalan gitu. Kalau kita bilang pemuda gereja, berarti kan bagaimana pemuda-pemuda di masa dia penuh dengan energi itu dibekali, dipersiapkan untuk dia bisa melanjutkan tongkat estafet pelayanan gereja di hari-hari yang mendatang. Jadi gue ngeliat sih Naposo itu, kenapa sih pelayanan Naposo itu penting? Ya kalau lu mau nganggap bahwa gereja penting, eksistensinya di masa yang akan datang, maka Naposo adalah titik di mana kita harus bina supaya untuk menjamin keberlangsungan gereja di masa yang akan datang. Menurut gue sih itu ya. Kita bicara future gitu. Itu sih. Biar selanjutnya ini ya Bang ya tetap ada gitu ya. Jadinya Naposonya nggak cuma saat ini aja, tapi seterusnya tuh gereja masih tetap ada ininya. Masa depan gereja ya Naposo. Yes. Gitu. Oke. Kalau misalnya menurut Bang Patrick? Iya, Bang Patrick. Ya keren banget nih tadi Bang Yanes jawabannya. Di sini kalau aku pribadi kan gue lebih jauh lebih muda Bang ya. Di sini kayak kita bertiga tuh lagi belajar ke Abang. Gitu ya nggak sih? Benar. Jadi mungkin bener sih katanya Bang Yanes tadi, kalau misalkan sustainability itu kata penting yang menurut saya, wah ini menggambarkan Naposo banget gitu. Tapi mungkin ada satu hal yang membuat Naposo berbeda, mungkin pemuda berbeda dibandingkan dengan ruas-ruas lain kali ya. Karena kita ini istilahnya tuh perantara gitu. Kita nggak terlalu tua dan kita nggak terlalu muda. Kalau muda kita perlu dibimbing, sedangkan yang lebih tua perlu kita mengerti. Nah di situ kelebihan Naposo dan juga menjadi poin penting di mana sustainabilitas itu. Jadi kita bisa beradaptasi dengan segalanya. Kita bisa ngertiin yang lebih tua, kita bisa membina adik-adik kita yang lebih muda kayak gitu. Itu sih kalau dari pengalaman pribadi saya. Semacam bridging. Iya benar banget Bang. Oke, berarti benar. emang setuju. pemuda itu tuh yang apa ya? Regenerasinya. Regenerasinya dan titik harapannya buat gereja ya. Nah, betul. Nah ini kita agak flashback nih, mungkin untuk Bang Yanes ya apalagi. Kayak nostalgia gitu. Nah, Bang, ingat. pengen tahu nih, kan Abang itu jadi pengurus di tahun 2013. 2012. 2012, sorry. Ya. Nah, berarti sebelumnya nih Bang, ketika Abang kenal Naposo, itu kapan Bang? Oh, sebetulnya kalau kenal Naposo itu mulai dari sekolah minggu ya. Karena kan gua produk asli pembinaan gereja Jatinegara gitu. Produk lokal Bang. Produk lokal, iya. Jadi murni capnya itu cap Jatinegara gitu. Udah paten ya Bang. Iya. Kalau kita pilihan, bicara pembinaan di Jatinegara tuh cukup bagus ya. Kita perlu bersyukur tuh. Jatinegara tuh mulai dari SD dia dibina sama sekolah minggu, ya kan? Once dia sudah SMP, dia masuk pra-remaja. Ketika dia SMA, dia masuk remaja. Kuliah kerja Naposo. Jadi tuh setiap bagian fase kehidupan orang di gereja tuh punya ruangnya di Jatinegara. Mungkin menurut gue itu salah satu yang perlu kita syukuri di Jatinegara. Nah jadi waktu gue sekolah minggu udah tau lah maksudnya ada pelayanan Naposo Bulung. Kebetulan kakak yang nomor 2 juga dulu pengurus kan, pengurus Naposo. Jadi udah tahu duluan sebenarnya Naposo itu apa. Cuman memang mulai melayani di Naposo itu selepas kuliah 2010. Selesai pelayanan di kampus, bukan bingung sih. Ada satu momen di mana gue dipaksa berpikir what next setelah gue menyelesaikan pelayanan di kampus gitu. Jadi waktu itu nggak apa-apa cerita dikit ya. Nggak apa-apa Bang. Ya, jadi waktu itu setelah selesai lulus kuliah 2010. Sebetulnya gue bukan peserta, jadi kalau dulu di kampus tuh kan kita punya persekutuan antar universitas ya, yang namanya Perkantas. Nah jadi waktu pokoknya awal-awal tahun 2011 itu setiap tahun tuh Perkantas bikin kayak camp gitulah, camp pengutusan mahasiswa namanya, kayak retreat gitu. Pernah dengar. Kebetulan gue sebetulnya bukan peserta, pemusik di situ, tapi ya mumpung lah ya, ikut deh gitu. Nah jadi kalau di camp pengutusan tuh kayak kita dipersiapkan gitu loh, anak-anak yang melayani di kampus tuh what's next nih setelah kamu menyelesaikan pelayanan di kampus, kamu mau ngapain kan gitu. Nah suatu ketika saya lupa itu camp nasional atau camp pengutusan mahasiswa yang sifatnya DKI, yang pasti gue ikut di situ sebagai pemusik. Waktu itu pembicaranya kalau nggak salah Pak Erik Sudarma gitu ya, pendeta bekas dulu anak teknik UI juga kalau nggak salah.
Cuman dia menjadi pendeta, mempertanyakan lah, men-challenge setiap peserta di situ. Padahal gue sebetulnya bukan peserta, cuman karena lagi bukan sesi gue jadi pemain musik, gue dengerin gitu. Dia nanya, pikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah ini gitu. Nah setelah itu kalimat tuh kayak terngiang lah gitu ya. Apa ini yang mau gue kerjain? Sebetulnya gue udah malas dulu di Naposo gitu. Karena stigma-stigma yang terbentuk di Naposo itu sedikit banyak mempengaruhi gue. Stigma negatif justru. Cuman kembali lagi waktu itu gue berpikir, ya kalau bukan lo siapa lagi? Kalau bukan di Naposo, di mana lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, ceritanya gitu sih. Hingga akhirnya mulai deh tuh, selesai di kampus, terjun di Naposo, kira-kira gitu. Berarti yang memancingnya itu triggernya tuh dari persekutuan di kampusnya juga ya Bang ya? Iya. Salah satunya ya? Iya, cuman satu juga gue berpikir waktu itu ya, yang menjadi pergumulan gue tuh, kalau misalkan kampus, anak-anak Kristen di kampus, kita masih bisa berharap sama yang namanya persekutuan kampus untuk mereka dibina. So kalau di Naposo, kan tidak semua punya kesempatan berkuliah. Ya, toh mungkin ada anak yang SMA, dia nggak punya kesempatan untuk berkuliah, ya kan? Dia langsung kerja misalkan. Terus siapa yang melayani dia? Apakah dia menjadi domba yang dibiarkan gitu aja? Berarti ini kan PR gereja. Kalau kita bebankan ini PR ke pendeta semua segala macam, terlalu besar bebannya. Betul. Mesti ada satu jangkauan tangan lain untuk bisa mengambil peran di sini. Mereka-mereka yang mungkin tidak terjangkau misalkan di kampus, pelayanan-pelayanan kampus, ya ini gereja punya tangan. Gereja. Melalui apa ya? Naposo menurut gue sih yang paling make sense ya. Iya. Naposo. Nah. Karena Naposo tuh mencakup mulai dari yang istilahnya sebenarnya nggak cuma kuliah dan pekerja, tapi lepas dari SMA lo bisa masuk ke dalam Naposo. Betul, itu ya Bang ya. Betul. Jadinya nangkep juga. Iya. Oke. Kira-kira gitu. Kalau misalnya dari Bang Patrick sendiri, ceritanya kira-kira kenapa sih ikut Naposo waktu itu, kenal Naposonya dari apa? Berarti titik pertama kenal Naposo ya? Yes. Mungkin sama kayak Bang Yanes juga ya. Jadi dari sekolah minggu tuh udah tahu Naposo. Dan juga memang kakak kebetulan juga aktif di Naposo gitu. Kakak aktif di Naposo dan memang di kampus saya nggak terlalu sering ikut persekutuan PO dulu namanya di UI. Tapi yang jelas ya sering main musik di situ. Jadi juga tahulah gimana apa sih kerinduan orang-orang di kampus tuh untuk melayani kayak gitu. Jadi kenal dari sana, kemudian ikut Naposo dan ya menurut saya suatu hal yang patut disyukuri gitu, bisa dipilih menjadi ketua Naposo pada saat kemarin tadi. Jadi ya keren sih. Keren aja. Sendiri juga ya. Iya, jadi emang dari awal emang udah kenal dari Naposo, terlihat rindu untuk melayani, akhirnya mengajukan diri untuk menjadi ketua gitu. Tapi kalau misalnya ikut bergabungnya sendiri, Bang, dari kapan? Ya, bergabungnya dari selesai SMA ya. Jadi selesai dari SMA langsung. Itu udah masuk Naposo. Tapi sama kayak Bang Anes, pas kuliah tuh nggak aktif juga di Naposo. Maksudnya ya ikut-ikut di Naposo gereja, tapi nggak yang sama jadi BPH, ikut di kita ada futsal mingguan kayak gitu. Jadi lebih ya ikut kalau misalkan ada acara besar, karena memang dulu di kampus lebih fokus lah di sana. Ya mungkin ya teman-teman di rumah yang dengerin juga pernah lah ya mengalami hal seperti ini, kayak ngapain sih Naposo, ngapain sih, capek lah Sabtu Minggu ya buat hangout, buat istirahat gitu. Tapi apa ya, ada suatu muncul perasaan yang rindu gitu, kayak gereja gue gimana ya, karena dari kecil memang kita dibina dari gereja tersebut gitu. Jadi kayak ada rasa pengen pulang misalnya kayak gitulah ya. Makanya dari rasa kerinduan itu akhirnya selesai kuliah memutuskan untuk oke, coba kita lihat di Naposo kayak gitu. Dan akhirnya tada sekarang gitu. Tapi kayaknya itu memang jadi ini sih Bang, siklusnya ya. Iya siklusnya, karena gue sendiri pun waktu itu juga merasakan hal yang kayak gitu sih. Waktu awal-awal kayak masuk Naposo, ngapain sih Naposo. Tapi setelah udah nggak ada pelayanan maksudnya di kampus,
rindu sih sebenarnya buat melayani. Kayaknya Naposo nih udah tempat yang pas banget nih untuk melayani. Apalagi sih yang kalau kayak gitu Bang terjadi tuh ketika awal kita naik dari SMA ke Naposo. Kalau menurut aku pribadi sih itu sih yang kayak istilah kata kita tuh kayak aduh seniornya udah pada kerja nih. Jiper ngerasain kayak gitu nggak Bang Jeremy ketika awal masuk Naposo? Terus kayak aduh jadi jiper nih atau peer gimana pressure gitu. Peer pressure. Iya, pasti sih. Selesai kita kuliah terus lagi nyari kerja itu kan. Teman-teman lain udah pada nyari kerja, udah dapat kerja, sedangkan kita masih gila gue belum dapat kerja tapi aktif di Naposo gitu. Ngeri gak sih? Jadi kayak gila gue ngapain aja sama ini gitu ya. Bener. Nah, ya baik lagi sih. Ya rasa kerinduan itu harus dibedakan dengan rasa pengen kerja tadi gitu. Kepuasan tersendiri lah, dan juga di Naposo kita diajarin untuk setia lah, faith lah ya kan, ya tetap percaya aja pada saat lagi masa-masa kelam tersebut ya pasti akan dikasih sesuatu ya, akhir-akhirnya ya dikasih gitu. Betul. Nah, ketika abang nih udah kenal Naposo, pasti itu kan ada pupuk-pupuknya nih. Pupuk-pupuk mungkin ada pengalaman Naposo, mungkin bisa diceritain nggak bang kegiatan sebelum jadi pengurus? Itu kegiatan apa yang istilahnya jadi kenal terus kayak gue harus kayak tadi nih kayak gue harus komit nih ke gereja. Kegiatan apa sih bang yang abang lakuin? Jadi kalau di yang gue pernah alamin itu sebenarnya memupuk itu kan sebenarnya gini ya, kalau komitmen pelayanan itu jauh sebelum kita diminta sama misalkan nama pengurus yang lama waktu itu komitmen atau keinginan untuk mau melayani itu memang sudah ada gitu ya, cuman memang masih belum putus nih gue mau ngambil yang mana nih pelayanan, karena dalam beberapa waktu mungkin ada kesempatan pelayanan di tempat lain waktu itu. Tapi waktu itu memang setelah memang akhirnya selesai di pelayanan kampus, setelah akhirnya coba deh masuk ke Naposo gitu ya. Awal-awalnya itu jadi panitia. Ya, jadi panitia Natal gitu ya. Awalnya jadi seksi acara, terus besoknya berapa jadi parheon. Terus biasanya nih bocoran kalau udah jadi ketua Parheon berarti the next ketua Naposo biasanya gitu. Kulturnya gue lihat di sini begitu ya, Bang. Kayak putih gitu juga sih, Bang. Iya. Oke ya, berarti jadi boleh di notes ya nanti yang calon-calon ketua Parhe kalian notes juga kalau misalnya wah kayaknya gue bakal jadi ini ya. Jadi siapkan hati. Kawah Chandra di mukanya seorang ketua Naposo tuh. Di muka. Parheon. Itu dari Parheon. Jadi waktu itu habis dari acara ke Parheon, ya berapa lama di-sharingkan untuk jadi pengurus waktu itu ya. Pengurus ya udah belum di situ tuh belum dikasih tahu kita tuh bebannya sebagai apa, apakah jadi ketua atau jadi apa kan gitu. Habis itu ikut retret, memang jago juga sih senior itu membuat strateginya, yang penting dapet dulu nih ya kan. Di prospek bang. Kalah nih MLM ya kan. Kalah dicari terus. Ya kan, habis itu dibawa retret kita. Dibawa retret ya kan, dikasih firman Tuhan, dikasih sesuatu apa ya, paradigma baru lah ya, sudut pandang untuk melayani di gereja itu seperti apa kan gitu, bla 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 bla. Suatu ketika datang tuh, dulu Bang Ohara, mantan ketua Naposo sebelumnya, Ohara Simarmata tuh salah satu figur yang menurut gue banyak gue belajar dari dia. Sebagai pemimpin yang rendah hati, belajar dari dia tuh. Dia tuh apa adanya orangnya. Kadang agak sedikit melenceng ya. Kadang pelayanan itu kita terjebak sama yang namanya perfeksionisme pelayanan. Jadi kita tuh sebagai pengurus pelayan tuh dituntut untuk sempurna selalu kan, nggak boleh berbuat salah. Setiap hari harus saat teduh gitu ya. Cuman pada akhirnya kan itu ya namanya kita sebagai pengurus tuh kan selalu mungkin ya ada kalanya jatuh lah. Ya. Natur kita kan natur manusia berdosa. Cuman kita sulit untuk mengakui itu di hadapan orang. Karena mungkin malu. Gue udah sebulan gak saat teduh di hadapan pengurus. Ya mungkin semuanya lancar tuh saat teduhnya sebulan. Akhirnya tuh bisa depresi tuh. Tekanan tuh semakin berat. Nah, Bang Ohara tuh gue belajar dari dia tuh begitu. Bagaimana seorang ketua Naposo itu ya rendah hati aja, terbuka. Kalau emang lagi bermasalah, doakan kan gitu. Nah itu gue belajar dari situ Bang O. Nah dari Bang O, singkat cerita tadi di retret Bang O
panggil, terus diminta, Nes, mau nggak menggumulkan sebagai ketua Naposo? Nah, singkat cerita sih seperti itu. Tapi runtutan peristiwanya adalah ya diajak dulu nih di seksi di kepanitiaan. Sebenarnya tuh bukan menggodok sih ya, tapi bagaimana pengurus yang lama tuh melihat komitmennya sih sebenarnya. Rangkaian-rangkaian kegiatan yang diikuti itu dia komit nggak? Bagaimana mungkin bisa komit dalam waktu melayani 2 tahun sebagai pengurus kalau diuji dulu nih di kepanitiaan yang berjalan cuma 3 bulan, bisa nggak dia komit kira-kira? Bisa nggak dia bagi waktu? Adalah salah kalau kita menjudge orang nggak bisa bagi waktu antara kuliah dan kerja atau kuliah dan kerja plus pelayanan, terus kita nyalahin yang namanya pelayanan, kan nggak boleh, ya kan? Bisa saja sebenarnya Tuhan panggil dia lebih dahulu untuk kuliah, berarti kan sebenarnya dia selesaikan dulu dong kuliahnya dengan baik, atau bertanggung jawab dulu nih di kuliahnya. Once sudah mature lebih baik, mungkin ada ruang untuk dia bisa membagi waktu ke pelayanan. Nah kira-kira gitu sih ceritanya. Ada tantangannya nggak Bang ketika ikut kegiatan panitia mungkin? Tantangannya klasik ya. Klasiknya itu duniawi Bang. Duniawi, jujur gitu ya. Gue cowok, usia 22-23 tahun. Temen gue sudah kerja, sudah punya penghasilan. Temen gue banyak. Sabtu Minggu adalah waktu yang paling tepat strategis untuk nongkrong. Iya, minimal nongkrong. Gue punya hobi naik gunung dari sejak zaman kuliah. Adalah yang paling make sense kalau berangkatnya Jumat malam, Minggu pulang. Senin bolos kantor, istirahat. Paling sering tuh. Nah tantangannya kayak gitu sih. Menurut gue sih klasik ya. Bagaimana kita mau melawan, maaf nih ya bahasanya terlalu alkitabiah, hawa nafsu lah gitu ya, untuk keinginan di luar gitu. Sebenarnya itu sih tantangannya ya. Bagaimana nggak deh gue skip dulu main futsal, gue Naposo gitu. Itu satu. Yang kedua, waktu di mulut tuh kayaknya ketemu sama temen, mungkin temen waktu kita bilang gue mau musik bro, hari Sabtu, lu main musik. Jadi kayaknya gimana gitu, kayak kesannya gue takut nih akan ditolak sama teman-teman gue karena gue dianggap mulai stigma yang muncul kalau misalnya gue sering ngomong pelayanan rohani banget. Yes, itu dia. Gue sempat takut untuk orang berpendapat ke gue. Wah ini orang rohani banget nih, Anes nih nggak boleh disentuh nih. Gitu. Tapi Bang, kalau misalnya hal kayak gitu kan emang banyak banget nih orang-orang tuh yang takut. Kalau misalnya gue lihat sendiri ya Bang, orang banyak takut. Kenapa terjun ke pelayanan? Karena takut dicap lu tuh rohani banget gitu. Tapi ketika lu udah tercemplung di pelayanan tapi hidup lu sebenarnya contoh kayak yang tadi lu bilang Bang, HPDT-nya nggak baik, segala macam. Jadi kayak depresi sendiri. Lu pernah nggak sih Bang ngerasain kayak gitu? Lu di pelayanan tapi dicap sama orang, kalau misalnya ketahuan yang kata tadi HPDT-nya nggak baik, lu jadi ngerasa depresi. Lu pernah nggak sih Bang kayak gitu? Iya, pernah. Mulai kuliah juga pernah mengalami hal yang kayak gitu. Gue dulu ngontrak di Binus tuh. Ngontrak di Binus karena rumah agak jauh waktu itu ya. Males, terus biar lebih hemat gitu ya. Supaya karena biaya kuliah di Binus kan cukup mahal gitu dulu waktu zaman itu. Jadi bagaimana menekan biaya lah gitu ya. Akhirnya ngontrak. Nah terus kalau gue dulu di Binus tuh persekutuan tuh PO setiap hari Jumat. Waktu yang Muslim sholat Jumat kita PO. Kita ini ibadah. Ya. Ini nggak apa-apa ya sharing ya. Nggak apa-apa Bang. Jam 12 sampai jam 1 gue pelayanan. Jam 4 gue balik ke rumah melakukan hal yang berdosa. Gitu ya. Namanya juga di kos-kosan gitu. Itu menurut gue menjadi sesuatu yang sangat berat. Gue merasa tertekan. Sangat berkamuflase gue di hadapan orang. Tapi di sisi lain, di hadapan jemaat, waktu tiap Jumat gue di layaknya seorang pengurus, wah Bang Yanes nih, bla 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 bla. Gak lebih dari beberapa jam gue melakukan kesalahan. Ya itu sangat tekanan itu cukup berat, ya di press. Maksudnya pressure-nya cukup tinggi bro. Nah cara menanganinya gue waktu itu gue sadar satu, bahwa manusia tidak luput dari dosa. Walaupun itu nggak bisa dijadikan excuse ya. Tiap lu bikin dosa ya wajar lah, gue manusia gitu ya. Gue manusia, gue bikin dosa, nggak gitu ya konsepnya. Salah konsepnya kayak gitu. Setiap bikin dosa, nggak apa-apa lah, gue manusia gitu nggak ya. Tapi satu, belajar bahwa
kita tuh manusia wajar berbuat dosa, tapi jangan dilakukan berulang-ulang. Selalu tumbuhkan keinginan untuk mau memperbaiki lah, memperbaiki. Lalu jangan terlalu ambil suspend judgment dari orang, penilaian orang itu, karena sampai kapanpun kita nggak akan bisa membahagiakan semua orang. Yes, In terms of service ini, di dalam konteks pelayanan yang kita senangkan kan Tuhan, gitu ya. Nah jadi lihat dulu nih, yang pertama yang pasti minta doa ya. Ampun Tuhan, mohon maaf nih, minta pengampunan, berusaha minta kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi progresif hidupnya gitu. Lalu ada orang bijak bilang, hargai malam seperti kamu mensyukuri pagi gitu. Gitu ya. Jadi kita harus bisa menghargai masalah layaknya kita ketika mendapat sesuatu berkat yang gitu. Kalau berkat ya kita syukuri, kalau masalah ya kita bisa lihat, hargai dia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Jangan diulangin lagi maksudnya. Yes. Ya, jadi kehidupannya bisa terus gitu, progres gitu. Kalau tantangan pasti ada. Kalau kita belajar dari zaman Perjanjian Lama juga setiap tokoh-tokoh Alkitab mengalami pergumulan, ya kan? Yang paling berat, yang paling apa, semua segala macam. Menurut gue sih hal yang sangat wajar kalau seorang pengurus bergumul. Kalau nggak bergumul, jangan-jangan dia nggak sedang melayani. Menurut gue ya. Hanya rutinitas semata ya bang. Iya. Kalau dia merasa nggak ada masalah, nggak ada. Iya. Menurut gue sih, jangan-jangan dia tidak sedang dalam melayani sih. Ya, berarti gitu. dinikmatin ya bang? Iya, nikmatin progresnya, prosesnya gitu. Proses, karena menurut gue hidup sih proses ya bro. Nggak mungkin dalam satu titik lu melakukan sesuatu 100% gitu, benar. Iya. Di mata Tuhan, di mata orang. Siapa? Kecuali Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi jangan terlalu lama, tipsnya ya menurut gue, jangan terlalu lama berendam di kubangan dosa atau di kubangan guilty. Lama-lama jadi guilty pleasure, lu senang justru merasa bersalah, gitu. Jangan terlalu lama, cepet-cepet bangkit lagi gitu. Metodenya banyak, ya. Ya lu dengar musik lah, lu mungkin sharing ke teman yang paling akrab. Makanya pengurus tuh perlu punya teman yang akrab, yang bisa keep secret gitu. Kenapa sih orang pengurus tidak punya teman akrab? Mungkin saling percaya belum tumbuh. Nggak ada Kenapa saling percaya belum tumbuh? Ya mungkin pernah 1-2 hal, malah bukannya di-keep, malah menjadi bahan gosip. Konsumsi publik. Akhirnya udah sampai kapanpun terang. Iya. Gitu dia. Menurut gue sih ya perlu ya. Kayak gue dulu sesama BPH Erika Raja Guguk sama Ruth. Beberapa kasus gue better cerita sama Ruth. Beberapa kasus gue better cerita sama Erika Raja Guguk. Ngelihat kasus yang konteksnya dulu nih. Karena sudut pandangnya beda-beda nih. Tapi kayaknya untuk case yang ini gue ke Ruth deh. Itu kira-kira kayak gitu. Biasanya kalau habis cerita ada rasa plong. Gitu sih. Share beban ya bang? Share beban dan saling mendoakan. Kalau misalkan sekarang gue udah berkeluarga ya sama istri. Gitu. Ketika anak-anak udah tidur, ya cerita. Biasanya sih istri lebih kuat ininya ya. Dari wajah kita juga. Kenapa ada masalah apa di kantor? Feeling ya gitu. bang. Feeling ya. Nah kira-kira seperti itulah. Gitu. Harus punya teman sih bro untuk sharing. Bisa sharing. Ya. Jangan lu pendam sendiri. Biar bisa saling menguatkan juga ya bang ya. Justru di momen itu yang makin menguatkan kalian kesehatiannya sih. Kalau satu tempur ya sama kayak lidi ya. Nggak bakal bisa ini. Gampang banget patah itu. Iya. Cas gitu. Gitu sih. Nah, kalau misalnya dari Bang Patrick sendiri gimana nih Bang ceritanya? Kira-kira pelayanan awalnya tuh sebelum menjadi pengurus tuh kayak gimana sih Bang? Ya, jadi mengutip juga apa yang tadi Bang Enes bilang, rutinitas ya. Jadi pelayanan sebelum pengurusan tuh ngerasanya ya udahlah, saya bisa main gitar gitu. Ya udah saya main gitar deh di KUR. Ya udah saya main gitar deh di ibadah sore gitu. Terus saya di bass gitu, oh yaudah nyanyi di bass aja deh biasa. Oh yaudah ikut kompetisi deh bass kayak gitu. Terus istilahnya hari-hari yang dijalani itu biasa aja gitu. Setiap minggu, hari Minggu, oh yaudah jam 7 datang ke gereja. Hari Sabtu jam 7 latihan KUR. Besokannya nyanyi, sorenya main musik, kayak gitu. Jadi yaudah kayak gitu terus aja selama kuliah gitu, kuliah SMA sih.
Nah tapi ada satu titik di mana saya diceritain gitu sama ada mantan guru sekolah minggu saya. Dia bilang gini, Pet tau gak sih kalau misalkan lagi pelayanan gitu, lagi melakukan sesuatu, terus kamu nggak ada kamu merasa worry di dalam hati kamu merasa kayak ini mainnya bagus nggak ya, ini mainnya bener nggak ya, nanti kalau beat kayak gini ntar penyanyinya bingung nggak ya, bisa kayak gitu. Itu tuh artinya kamu sedang melakukan yang terbaik. Itu artinya kamu sedang takut salah sehingga kamu mengeluarkan apa yang kamu punya gitu istilahnya. Nah itu langsung kayak nyentil banget sih, kayak gila selama ini gue rutinitas doang, jangan-jangan gue cuman apa sih, yaudah istilahnya gue pelayanan biasa, yaudah ntar dinilai sebagai amal baik lah istilah kayak gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak pembenaran diri aja. Misalnya ditanya sama orang, lu pelayanan gak sih? Iya pelayanan, cuman kayak gitu istilahnya. Jadi kayak pembenaran diri doang kalau ya gue suci loh kayak gitu loh. Nah tapi yang lebih jauh dari sana kan nilai di balik pelayanan itu kan. Sama tadi gue sempet cerita juga sama Bang Enes kayak menangis di kepengurusan itu hal yang biasa. Istilahnya memikirkan pertemanan di pengurusan itu hal yang biasa. Itu kayak bener-bener nyentuh kayak ya selama ini gue nganggapnya apa ya pelayanan ini ya. Apakah hal yang cuman berjalan biasa, hal yang rutinitas doang gitu. Nah hal itulah yang membuat gue kayak nggak bisa nih, hal ini udah menjadi istilahnya banyak lah teman-teman gue di Naposo Kayu Putih yang seperti itu. Ada mungkin yang lebih baik gitu, tapi at least yang gue lihat banyak yang kayak gitu. Dan gue ngerasa gue yang sadar nih, gue punya tanggung jawab lebih untuk menyadarkan teman-teman gue yang lain juga bahwa bro ini nggak sekedar rutinitas, ini tuh hal yang benar-benar akan kita bawa nantinya, akan dicontoh nanti sama adik-adik kita. Itu yang paling penting. Akhirnya saya mengajukan diri dan kebetulan mungkin kalau ini disclaimer sedikit ya, HKBP Kayu Putih itu kita jumlah Naposo dan remajanya itu sekitar 30 aja, jadi nggak terlalu banyak, tapi ya kita kenal lah satu sama lain seperti keluarga aja. Jadi istilahnya kebetulan kemarin juga kita agak krisis, ada yang mau menjadi ketua Naposo, sehingga akhirnya saya bersedia karena saya ngerasa ini nih saatnya. Di sini Tuhan udah sediakan jalan, kamu udah diingatkan, kamu udah misalnya apa ya, udah disentil. Yuk, coba yuk buat HKBP Kayu Putih, kayak gitu. Lebih besarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mantap. Tapi narik tadi sedikit Bang. Tadi kan bilang menyerahkan diri. Maksudnya itu tuh apa, Bang Patrick yang mengajukan diri mau nih jadi ketua atau dipilih, tapi oke, gue mau ngambil kesempatan ini. Jadi sebenarnya pada saat malam pemilihan itu udah ada yang kayak istilahnya pet ayo pet gitu loh, ngerti sih. Jadi kayak dan memang karena tadi ya mungkin kebudayaan, sebelumnya saya juga ketua Naposo gitu. Ketua Parheon. Jadi kayak Patrick gitu loh, ngerti gak sih? Nah akhirnya dan juga gimana sih kayak ngerasa momentumnya tuh di situ gitu loh. Akhirnya dipilih dan oke, saya siap. Memang udah ada. Ya, saya siap kayak gitu. Kesediaan hati juga. Berarti emang momennya dipilih dan menyerahkan diri juga ya. Iya, menyerahkan. Mungkin karena saya ngerasanya mungkin selama ini dari pribadi saya yang cuek kemarin pada saat SMP SMA hanya rutinitas biasa, disentil, kemudian ada nih jalan peluang untuk jadi ketua Naposo untuk merubah stigma itu di gereja saya, kayak Pet ini nih momentum ini udah disiapin nih, saya kayak gitu. Oke. Tapi dari diri sendiri nih Bang, menarik soalnya Bang Patrick ini kan 2021 dan pas banget ada pandemi. Yes. Nah itu ada tantangan apa Bang yang ada di dalam diri mungkin atau dalam persekutuan Naposo? Justru saya nganggapnya pandemi ini jadi kesempatan sih. Karena pertama kan kita jadi agak susah untuk berkumpul dan tatap muka ya. Nah saya menyadarinya kalau perusahaan-perusahaan ini masa pandemi ini kan lagi nge-repair dalamnya sendiri kan. Nah saya juga ngerasa kayak Naposo juga harus repair dalamnya. Makanya hal yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk sekarang kita kumpulin dulu Naposo kita yang mana aja. Sekarang selama ini kita ada nggak sih strata kayak istilahnya regenerasi Naposo ke depannya biar sustain kayak yang Abang Yanes bilang, dibina dari dia pra remaja sampai dia ke Naposo. Nah, hal itu dulu yang mau saya benarkan di HKBP Kayu Putih. Di mana kita buat dulu struktur kepanitiaan yang jelas, regenerasinya pun jelas, sehingga nggak perlu lagi ada campur tangan parhalado untuk kayak ini mana nih Naposo untuk ketuanya dan segala macamnya. Itu dulu diperjelas.
Kemudian masing-masing bagian dari seksi-seksi panitia itu punya prokternya sendiri, mereka punya staffnya sendiri, dan mereka punya job desk yang jelas. Dan ya mungkin tantangannya ya menyusun itu tadi gitu, itu butuh waktu sih. Dan sampai sekarang mungkin progresnya sudah sampai ya sekitar 80%, sehingga mungkin rencananya di akhir tahun ini kita bakalan relaunching lah kayak gitu, relaunching Naposo kita NHKBP Kayu Putih untuk menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Itu kesulitan dan kesempatannya. Oke. Berarti tapi untuk jadi pengurus ini pertama kalinya ya Bang? Pengurus pertama, ya. Sebelumnya maksudnya belum pernah jadi anggota apa gitu? Sebelumnya panitia aja sih. Panitia. Sama ya kayak Bang Yanes juga kemarin begitu jadi langsung ketua nih, berarti dua-duanya ya. Betul. Nah, mungkin mau nanya juga Bang, selama kepengurusan, kalau misalnya Bang Patrick kan kayak baru mulai 2021 ini. Dulu waktu di kepengurusan Bang Yanes sendiri Bang, suka dukanya tuh apa sih Bang kira-kira? Suka duka. Iya. Banyak nih pasti. dan mungkin pengalaman berkesannya yang nggak bakal nih gue lupain nih di pengurusan ini. Yang pertama kultur shifting ya. Dulu di kampus gue melihat justru nih ya, logika kadang terbalik. Kalau di kampus tuh lebih majemuk dari suku, benar-benar. Umur, usia, satu pengurusan range usianya beda. Ada yang masih 2 tahun kedua sudah jadi pengurus, ada yang tahun keempat baru jadi pengurus kan gitu ya. Gue kira waktu itu dengan varian pengurus yang banyak di kampus itu akan lebih sulit komunikasinya. Tahu nggak yang terjadi yang gue alami? Justru waktu di Naposo yang notabene kita satu suku, come up datang dari satu suku Batak, ya sudah kenal bahkan mungkin beberapa sejak sekolah minggu. Tapi tantangan yang paling berat gue hadapin di Naposo. Justru sama malah makin berat Bang. Makanya gue waktu bingung kenapa ya, kok bisa malah khususnya dalam hal kesehatian ya. Ya gitu. Tapi pada akhirnya waktu gue sempat mengalami itu, pada akhirnya gue ngelihat justru ketika kita, yang paling gue nikmati ya pembentukan diri justru selama gue di Naposo ya. Gue dibentuk, gue dikritik abis. Tim gue hampir 80% perempuan. Bukan bicara gender nih ya. Tapi gue yang laki cuma gue dan Peter. Gue, Peter sama Bang Toga. Selebihnya perempuan semua tuh. Bagaimana gue harus belajar, karena wanita itu unik gitu. Bagaimana harus bisa menganju. Ini diperhalus bahasanya nih. Gue tau mau ngomong apa nih. Oke, diperhalus bahasanya. Keluarkan saja. Kami wanita-wanita. Tapi bukan masalah itulah. Keren, justru sudut pandang karena mungkin yang gue lihat keras ya orang Batak itu, straight to the point kalau di Naposo gitu. Jadi kalau kita rapat itu mesti ada 1-2 selisih paham. Cuman dulu waktu pas gue menjalaninya, gue ngerasa ini nggak bener nih pelayanan kayak gini. Cuman di akhir-akhir gue justru melihat ketika orang punya semangat gairah sampai dia berani mengkritisi rekan pelayanannya, justru dia sedang berarti memberi hati di pelayanan itu. Kalau dia diem-diem aja bro, yang kayak yang dibilang sama senior lo tadi, mungkin jangan-jangan dia nggak menghidupi pelayanan ini. Mungkin waktu pas gue ngejalanin itu lagi berat, wah gila ya, yang satu ribut sama ini, besok yang ini ribut sama ini gitu ya, yang ini wah gue gimana nih, gue yang ketua gitu kan. Di saat itu mungkin wah ini nggak bener nih. Tapi kita dibentuk. Ada hal yang akhirnya kondisi itu kan memaksa gue, men-trigger gue, lo harus bergerak sebagai ketua. Ketemu satu-satu dulu, misalkan ketemu sama si A, lo kenapa sih bla 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 bla, ketemu sama si B. Di saat itu kan kita belajar untuk mau put your feet in other shoes gitu ya. Bagaimana kau menempatkan dirimu di sudut pandang orang lain gitu. Kalau kita nggak melihat dari sisi dia, mungkin kita selalu menjudge dia salah gitu. Tapi kalau kita coba denger nih, sebenarnya lu kenapa sih? Apa sih yang menurut lu salah di sini gitu? Coba, nah di situ kan, yang gue nikmati justru itu sih, bagaimana bisa berinteraksi sama orang, mengenal orang lebih jauh,
Dan itu namanya manfaatnya di kerjaan. Iya, benar Bang. Menurut gue sih ya. Bisa menghadapi orang bisa juga menempatkan Yes. diri Iya. juga ya Bang. Iya, gue orang IT di kantor, menghadapi orang bisnis yang mintanya hari ini minta bikin aplikasi A, minggu depan dia minta udah harus jadi. Kalau gue mungkin gak punya pengalaman menghadapi orang waktu Naposo, mungkin gue bawaannya ngamuk-ngamuk mulu tuh di kantor. Iya. Gila lu, hanya waktu seminggu lu minta aplikasi jadi gitu kan. Cuman kan kita tahu, kita bergerak ke unit bisnisnya. Sebenarnya kenapa sih Pak urgensinya harus butuh aplikasi ini? Butuh seminggu. Oh iya Pak Yanes, ini harus gerak karena kalau enggak salesnya turun atau apa. Kita juga di pressure sama manajemen, bla bla bla. Nah skill-skill Bisa itu memahami. justru yang jadi manfaat ketika once kamu keluar dari Naposo. Pembentukan ini menurut gua mungkin nggak akan lo dapetin di tempat lain. Di tempat lain. Mungkin di Naposo bentuknya kita di mold ya. Kalau ibarat kita tanah liat tuh di sini nih. Memang sakit nih. Cetakan. Iya, dipukul, dibakar ya kan kalau kita bikin keramik ya. Cuma nikmati prosesnya kembali lagi gitu. Dan jangan never quit menurut gua ya. Saran gua never quit dari pelayanan. Jalanin aja. Berat ya berat. Memang pasti kalau pelayanan itu mudah, mungkin semua orang akan tertarik melayani. Ambil, iya. Tuayan banyak, bekerja Bekerja sedikit. sedikit. Mulai dari zaman Tuhan Yesus juga Begitu. pergumulannya juga itu. Kesehatian ya emang iya. Di Yohanes juga bilang kan, Tuhan sampai berapa kali ngomong kau dan aku adalah satu gitu kan. Bagaimana waktu itu dia juga udah mulai melihat perpecahan antar murid. Jadi itu memang tantangan gitu. Jadi jangan terlalu juga kita melihat itu sebagai sebuah disaster hingga akhirnya menyuruh kita atau men-trigger kita memikirkan quit. Menurut gue sih jangan terlalu cepat. Justru mungkin itu proses. Kalau emang lo nggak, pasti bisa lah menurut gue ya. Intinya mau berkomunikasi, mau merendahkan hati untuk mau menerima orang sih menurut gue ya. Karena setiap orang juga perlu dihargai mungkin gitu sih. Tempatkan kakimu di posisi dia supaya ngelihatnya lebih clear menurut gue ya. Karena kalau lu tetap bertahan dengan arogansi di posisi lo, pasti judgement yang muncul. Lo salah. Ketika sama-sama saling menyalahkan ya nggak bakal ketemu. Jadinya asumsi pribadi ya Bang. Iya. Mengacu sama diri sendiri. Iya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Keren, tapi keren. kalau misalnya Bang Patrick sejauh ini Bang, kira-kira udah ketemu belum nih suka dukanya Suka duka ya. selama 2021 ini? Mungkin lebih ke Naposonya aja kali ya. Pada saat jadi Naposo kan dari kuliah tuh. Sebenarnya sukanya banyak ya. Jadi punya lebih banyak, lebih tahu jenis orang. Atau mungkin gini, saya belajar hal yang tadi Bang Yanes bilang itu jujurnya nggak dari Naposo. Saya belajar hal itu pada saat berorganisasi di kampus. Nah, tapi di Naposo yang saya lihat hal itu nggak ada gitu. Jadi orang tuh pada saat berdiskusi, pada saat berantem, pada saat bercekcok lah istilah kayak gitu, nggak ada solusi gitu loh. Jadi kayak istilahnya ini hal yang salah, ngerti gak sih? Jadi mungkin Tuhan berkata bahwa yaudah Pet, coba belajar dulu aja caranya itu di kampus, berorganisasi di kampus, Baru udah bawa. tahu bawa ke Naposo. Itu yang saya tangkap dan saya pikir itu menjadi sukanya buat saya gitu. Kalau dukanya apa ya? Kayak nggak ada yang mungkin dukanya pada saat dikacangin kali ya, dikacangin. Jadi kita ya pasti semua pada Biasa ini mengalami kalau lah ya. misalnya di pelayanan ya Bang, Iya. kayak kepanitiaan ya. Iya. Ada yang dikacangin. mau ya. Dikacangin dan mungkin satu lagi stigma tadi yang Abang bilang. Pada saat kita bilang ke orang lain, pada saat kita cerita, misalkan nih hobi gue main Mobile Legends misalnya kayak gitu. Terus hari Jumat itu pada saat kita lagi mabar ya, main bareng lah. Nah hari Jumat gue nggak bisa. Terus ditanya sama temen gue, kenapa nggak bisa? Iya, mau ada PA dulu di gereja. Gila, calon pendeta lu, digituin. Maksudnya hal-hal seperti itu kayak, ya kalau itu temen gue ya, gue akan bilang kayak, ya nggak masalah, dia temen gue gitu. Tapi kalau itu keluar dari orang lain gitu, itu kan tentu akan menyayat hati banget nggak sih? Iya. Nah jadi hal-hal kecil seperti itu yang tadi kayak Bang Enes bilang, don't quit, kayak istilahnya pantang mundur lah kayak gitu. Jadi kayak karena kalau menurut saya pribadi alasan kenapa kita harus don't quit adalah
manfaat yang akan didapatkan di akhir-akhir ini nanti gitu. Jadi kesehatian dengan Naposo itu saya pernah sempat ngerasain hal itu pada saat di zaman abang-abang dulu tuh. Itu kayak seru banget Naposo jadi satu. Itu tuh kayak mau kemana aja jadi pede gitu, mau ke mau ketemu gereja lain misalnya buat futsal gitu kayak gila pede banget nih, asik banget nih gitu kan sama abang-abangan. Ya istilahnya kesehatian itu yang salah satu hal yang jadi manfaat kalau kita don't quit. Itu sih kalau menurut gua. Iya. Gitu Bang. Betul. Oke, nah udah cerita tentang suka duka Bang. Tibalah saatnya kita ingin tahu nih mungkin dari Bang Patrick dulu. Untuk pandemi ini Bang, kira-kira gimana sih Bang cara untuk kayak tips kali ya, lebih ke tips menarik jemaat mungkin. Karena kan pandemi itu gak tatap muka nih Bang. Untuk menarik itu butuh challenge, butuh apa ya, cara tersendiri kayaknya ya, beda dari yang dulu-dulu. Itu ada nggak Bang tipsnya? Tipsnya yang paling pertama menurut saya pribadi adalah persiapin toolsnya. Istilahnya, contoh kalau di saya yang lagi saya kerjakan adalah PA, pendalaman Alkitab. Tools itu harus siap sesiap mungkin. Karena surprisingly, the fact is orang-orang tuh pada rindu pelayanan, rindu bersekutu pada saat pandemi ini, karena nggak ketemu. Jadi kalau kita nggak siap toolsnya, ya mereka pada saat masuk kayak, ini apa nih? Acara apa nih? Nggak jelas kalau kita nggak siap, bisa kayak gitu loh. Nah jadi toolsnya itu dipersiapkan dulu sematang mungkin, sehingga pada saat orang datang, dia merasa ada value yang nambah dari datang ke acara tersebut. Nah, hopefully itu akan terjadi terus setiap minggunya, dan dia akan apa istilahnya lebih attach lah sama si Naposo itu tadi. Nah itu sih menurut saya tips yang paling pertama dan paling penting. Toolsnya persiapan kita pada saat, persiapan diri kita pada saat orang-orang itu pada mau balik. Itu sih. Karena kita nggak bisa maksain mereka untuk datang, kita nggak bisa maksain mereka untuk ayo cuy datang ke gereja, kita harus PA today sekarang gitu, itu nggak bisa. Terus saya siapin toolsnya. Gitu. Berarti sebelum perang kita harus ada alatnya nih gitu ya? Iya benar. Karena the war is already begun, itu udah dari Januari dari kemarin kan. Jadi kayak kita harus benerin dulu nih yang di dalam proker yang untuk kayak istilahnya nih gelas terus bolong gitu kan, terus kayak karena si pandemi ini jadi bolong, jadi kita lapisin lah kayak gitu. Itu harus siap dulu gitu sih. Oke, kalau dari Bang Yanes sendiri Bang, kira-kira ada nggak sih Bang masukan untuk pengurus-pengurus yang sekarang ini di masa era pandemi khususnya? Ya, yang pasti memang pandemi ini ngubah ya. Kita semakin paham bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Life is uncertainty itu semakin certain, semakin pasti. Paradoks banget ya, ya kan? Life is uncertainty, tapi itu semakin pasti, ya kan? Yang satu menurut gue mungkin menyambung yang dibilang Patrick tadi, pengurus mungkin ini tantangannya beda ya. Menurut gue teman-teman yang pengurus sekarang tuh menghadapi sesuatu yang lebih besar, lebih apa ya? Lebih membutuhkan effort dibandingkan mungkin zaman gua. Nggak ada tuh masa pandemi, tantangannya mungkin Liga Inggris jam 8 main gitu doang paling. Yang cowok-cowok susah Zaman-zaman Manchester City baru dibeli Sheikh Maktoum, bro. Kalau sekarang tantangan kalian adalah kultur, bro. Gitu. Jadi kulturnya udah berubah, tidak bisa dimungkinkan kita ketemu. Salah satunya inovasi sih. Kalian mungkin harus cepat untuk bisa shift ya. Menurut gua misalkan kayak ini kepengurusan masih jalan ya. Tentu ada program kerja toh selama 1 tahun ini atau 2 tahun setahun sebelum atau 1 tahun ke depan. Coba di shift, dilihat mana yang nggak, program-program kerja yang nggak perlu lagi dilakukan karena nggak dimungkinkan di masa pandemi, itu di shifting ke program kerja lain. Ya menurut gue yang lebih inovatif ya. Kayak contoh ya, gue ngelihat misalnya kayak tadi PA gitu ya. Coba PA ambil perikop-perikop yang nggak lagi bicara dalam tanda kutip nih sangat-sangat dogmatik. Bagaimana, kenapa Yesus harus begini-gini gitu. Tapi lebih ke arah ke praktikal. Yang bisa memang membuka keinginan orang karena gini. Datang. Suasana persekutuan itu akan berkurang karena kita tidak bertatap muka, ya kan? Orang akan melihat value persekutuan itu berkurang. Tapi tugas kita bagaimana menjaga value persekutuan itu tetap ada,
gitu ya. Walaupun tadi, nah itu tadi siapin toolsnya, ya kan. Coba desain misalnya tetap PA, tapi desain materi PA-nya yang lebih mungkin applicable, yang bisa benar-benar kena ke dia di masa sekarang. Menurut gue mungkin survei adalah cara yang tepat ya untuk menangkap sebenarnya apa sih isu yang sedang mereka hadapi sekarang. Karena baru berikutnya mungkin Zoom, tapi dikemas dengan games yang bisa online. Kan sekarang banyak menarik tuh. ya Bang. Iya, kan bisa banyak bikin quiz Alkitab. Iya, breakout room. Ya. Ketika nanti misalkan sudah 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir setelah khotbah, bikin kahut. Iya, breakout room. Apa yang Anda dapat gitu. Jadi tetap dijaga value apa ya? Kesehatian sesama jemaat lah gitu. Nah, pikirkanlah itu gitu. Kita mulai bisa dari responden ya pakai kuesioner gitu atau kalau Zoom itu bisa dibuat interaktif loh Dek. Gitu. Gue pernah ikut trainingnya itu banyak alat-alat yang di Zoom-nya itu yang bisa mengundang interaksi si penontonnya, viewersnya. Misalkan ada gambar, ayo teman-teman yang 5 pertama melakukan men-tap tombol gambar love misalkan akan jadi pemenang. Jadi dia tidak menjadi bosan hanya sekedar melihat layar. Dia bisa dipancing berinteraksi di layar itu. Nah itu hal-hal yang gitu menurut gua bisa dilakukan gitu. Mungkin quiz gitu kan banyak website gratis. Kahoot. Itu tuh dimasukin aja ke dalam persekutuan. Ya nggak pas khotbah juga misalkan karena kita ngejaga misalkan ada ini ada nilai-nilai nggak bisa dilanggar juga Bang ya. Betul. Nah tapi di sisi lain mungkin setelah pas apa misalkan ya. Habis amen-amen lah misalkan. Ya kita ini dulu ya. Belum. Jadi kebersamaan ya. Jadi engagementnya itu bisa tetap. Even walaupun kita terbatas ruang, ya kan? Waktunya sih nggak terbatas ya, ruangnya doang masih nih. Gitu. Berarti lebih inovatif gitu ya Bang ya. Dalam kemasan misalnya tetap ada ibadah, kemasannya tuh harus dipercantik gitu biar ada interaksi juga sih. Packagingnya ya. Jadi kalau gue ngelihat anak gue kecil itu ya, isinya si siapa tuh namanya Kinder Joy itu kan coklat gitu-gitu aja. Dalamnya ada mainan. Tapi ada mainan itu yang ini menarik anak-anak kecil. Betul. Kenapa Kinder Joy lebih laku daripada Bembeng misalkan? Karena menurut bagi anak-anak Kinder Joy lebih menarik karena ada mainannya. Isinya mah sama, komposisinya coklatnya sama. Berapa persen sugar, berapa persen coklat, berapa persen white coklat sama. Tapi packagingnya, ngemasnya, gitu sih. Oke. Iya menarik banget sih sebenarnya mau ngebahas yang lebih panjang lagi nih Bang, tapi mungkin kita terbatas sama waktu. Siap. Nah, kira-kira nih untuk pemuda-pemuda maupun ke pengurusnya dari Bang Patrick sama Bang Yanesnya ada saran nggak tuh motivasi kira-kira atau misalnya dalam menjalani kepengurusan atau pelayanan mungkin pelayanan gitu. Motivasi sama saran sih untuk pemuda-pemudinya gitu. Boleh dari Bang Yanes dulu. Iya. Yang paling senior. Iya. Hai Naposo. Saran gue nikmatin terus ya. Tetaplah engage, attach sama yang namanya firman Tuhan gitu ya dalam segala kondisi apapun gitu. Khususnya untuk pengurus. Gue paling gak suka kalau membandingkan kepengurusan yang lalu-lalu dengan yang sekarang. Setiap zaman tuh ada tantangan pergumulannya berbeda-beda. Nah kalau kalian sekarang bergumul mengenai masa pandemi, ditambah lagi mungkin pergumulan klasik ya mengenai cekcok semua segala macem, selisih paham, itu menurut gue it's okay. Selama yang penting tidak take it personal. Kalau misalkan ada permasalahan di dalam sebuah kepengurusan atau kepanitiaan, hadapi itu sebagai sebuah ruang untuk kalian bisa belajar. Mau sedikit gini, ada filosofi kenapa 1 tambah 1 itu 2. Guru matematika gue di 54 dulu ngomong gitu. Bisa nggak 1 tambah 1 itu tetap 1? Bisa. Masing-masing dikurangin setengah, bisa jadi 1 kan. Nah, akhirnya kita berusaha untuk mau mengurangi ego kita, gitu loh.
Kalau tetap kita bertahan 1 tambah 1 ya Nggak 2, akan ini. nggak akan Filosofi ketemu. baru nih. Iya. Ini gue dapat dari sini bang. Tapi kalau 1 tambah 1 tetap 1, ini masing-masing Harus kurangin setengah. dikurangin dulu. Iya. Nah, Caption post gue ntar nih. Post Instagram gue ntar ini ntar. Iya. attack, Pinjem ya bang ya. Tag gue ya. Ya, Yanes et al. Et al Yanes. Iya, itu tadi kurangin setengah. Memang agak susah lah, yang namanya orang Batak, Iya. pemuda, idealis tinggi, semangat berapi-api, merasa pintar, itu pasti susah untuk mengurangi egonya, pasti. Apalagi yang dihadapi mungkin ya. Ngerasa banget bang. Lu anak mana sih? Misalnya kuliahnya, gua anak ini lo, anak ini, sotoy lo gitu, biasa itu. Tapi berusaha itu yang harus kita lawan kan. Dalam diri ini, kurangi aja egomu setengah, tapi juga doakan, mintakan temenmu untuk egonya turunkan setengah. Itu pasti ketemu solusinya gitu. Jangan take it personal, lalu jaga lisan ya. Kadang maksud kita mengkritisi orang lain mungkin penerimaannya beda. Iya. Bisa dia menganggap itu adalah sebuah hinaan bagi dia. Nah itu berpikir sebelum berbicara itu hal yang penting di Naposo, khususnya di kepengurusan ya. Karena gue lihat isu big isunya kalau di kepengurusan tuh komunikasi sih. Iya, dari bahasa bisa sama ini ya, gesekan ya bang. Iya. Kalau masalah lain menurut gue udah perform lah. Kalau misalnya ngerjain TUSAR, TTS, itu it's okay lah. Tapi bagaimana mau berkoordinasi, komunikasi, saling menerima, itu sebenarnya big issue dari dulu. Dan gue yakin itu juga bergumul sampai sekarang. Sampai ke depan pun kayaknya masih akan menjadi ya karena kita come up dengan kondisi latar belakang yang berbeda kan. Iya. Keluarga yang berbeda, sudut pandang berbeda. Pasti akan diramu jadi satu, itu akan beradu. Cuman ya cari solusi lah. Betul banget. Gitu. Oke. Kalau dari Bang Jeremy, Bang Patrick. Patrick Jeremy. Patrick Aduh apa Jeremy. nih? Tips ya? Saran. Motivasi. Mungkin lebih ke ini kali ya. Kata-kata motivasi buat teman-teman semua kan karena kita sepantaran nih. Kita lagi mulai kepengurusan ini bareng-bareng di tengah pandemi. Yang saya harapkan adalah ya tadi sih never quit. Never quit. Jangan takut sama stigma-stigma yang ada ke kalian. Dan juga tetap ingat kenapa kalian melakukan pelayanan ini. Karena menurut saya yang di kepengurusan organisasi, kerja dan segala macamnya, hal yang membuat mereka never quit adalah alasan kenapa mereka memulai organisasi atau kepengurusan tersebut. Jadi menurut saya, ya kalau emang kita mau memuliakan nama Tuhan, pegang itu. Mau nanti di jalan bakalan ada sandungan, mau di jalan nanti bakalan ada cekcok sana sini. Itu tadi kata Bang Yanes, buat itu sebagai ruang kita untuk berkembang. Buat itu bukan sebagai sesuatu yang membuat kita keluar dari jalannya, tapi malah oke, dari sini apa yang bisa gue pelajari. Selalu punya mindset yang seperti itu. Dan tetap semangat buat teman-teman Naposo semua, khususnya buat Naposo HKBP Jatinegara yang udah baik banget ngundang kita hari ini. Dan juga tetap semangat buat teman-teman HKBP Kayu Putih juga yang nanti bakal denger. Betul. Kita will come back stronger. Asik. Jangan lupa juga berarti untuk HKBP Kayu Putih juga denger ya bang ya. Iya nanti gue blast di grup. Satu lagi, ayo ke Naposo. Nah betul bang, itu kayaknya campaign setiap tahun, setiap apapun. Ayo ke Naposo. Oke bang. Ya sekarang kita boleh baca sedikit ya bang ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Poda. Jadi kemarin kita udah membuat kuesioner gitulah di IG Naposo. Mau nanya nih apa sih yang mereka mau tanyakan ke narasumber kita. Di sini ada pertanyaan pertama nih bang. Cara mendapatkan Boruni Raja dari Naposo. Iya. Silakan Bang Enes waktu dan tempat. Iya, udah menikah gitu. Iya. Cara dapetinnya sebenarnya apa ya? Nggak ada tips trik khusus ya. Berdoa sih. Klise. Kaget kedengerannya. Susah pertanyaan. Nggak ada trik khusus. Semua itu Tuhan yang ngatur mengenai jodoh. Gue ketemu istri Juwita Borupanggabean, memang kebetulan Batak. Tapi gue tidak dalam konteks ketemu dia di gereja, di sebuah acara pelayanan, bukan. Gue ketemu dia di kantor. Dalam suatu momen saya ketua tim di anggota, cuman klik, Tuhan pimpin,
ya berumah tangga gitu. Tidak ada satu pun standar yang bisa dijadikan acuan untuk kita supaya bisa dapat boru niraja. Itu semua udah rahasia Tuhan. Ya, ada juga orang Batak nggak dapat boru Batak. Mungkin nggak dapat di gereja kita, tapi mungkin di gereja lain gitu. Tapi satu yang pasti, kalau sebagai cowok, karena gue cowok, jangan menetapkan standar terlalu tinggi sih ya, gitu. Karena lo nggak akan ada sih boru niraja yang benar-benar perfect 100% gitu. Sekarang lihat diri lo perfect nggak? Gitu. Kadang ya, kalau gue ngeliat kalau ngeliat teman-teman gue di kantor juga banyak yang cowok-cowok Batak, banyak orang-orang HKBP banyak. Tapi dia setup ininya terlalu tinggi gitu. Maksudnya dikasih yang begini nggak mau yang maunya gini-gini. Jangan lupa kelamaan kan usia bertambah terus. Gitu. Keterusan pelayanan tuh Bang. Iya. Jadi ya itu dia. Kalau dari sisi cowok sih jangan terlalu yang setup parameternya terlalu tinggi. Belajar menerima itu yang penting sih menurut gue ya. Kita juga nggak sempurna kok. Ngapain kita ngotot dapetin yang harus sempurna gitu. Yes. Masing-masing kan come up dengan ketidaksempurnaan. Lalu melebur jadi satu. Kalau orang melengkapi. Iya gitu. Kelihatan banget. Kira-kira seperti itu tipsnya. Bukan tips sih, tapi apa? Sharing Bang. Sharing. Ya. Yes, betul. Nggak ada standar atau cara khusus itu hanya lo dan Tuhan berdoa, Tuhan tunjukkan. Udah. Kalau siapin sinamot juga masuk persiapan nggak? Nah, itu persiapan. Berarti itu juga perlu ada tips dan triknya dong. Iya. Kalau boleh bank mana Bang yang bagus Bang buat nabung? Itu kan ada trik juga. Gak bercanda, gue bercanda. Jangan nabung di payroll lo bro. Payroll? Iya, itu habis terus itu ntar. Oh, ngerti. Reksadana boleh nggak Bang? Boleh. Boleh. Okay. Main di aja bro. Sponsor. Oke. Nah kalau misalnya dari Bang Patrick sendiri nih, apakah juga sedang mengincar-ngincar boru niraja di gerejanya atau misalnya di gereja lain? Di depan ada 2 nih Pet. Oh iya. Di depan pas lagi ada 2 nih Bang. Oke. Tapi kan cuma boleh kan cuma boleh 1 tapi. Iya. Sebelumnya mau nanya dulu nih. Ini berarti yang nanya cowok ya, boru niraja. Nah itu dia. Kalau anak niraja juga nggak bisa di ini ya. Nah, canda. Oh ya, pertanyaan kedua harus Batak. Kalau boru niraja sih berarti pasti harus Batak. Ini maksudnya mungkin mempertanyakan yang Batak. Jujur kalau dari saya pribadi mungkin apa ya, nggak tahu, mungkin dari sarannya Bang Yanes lebih masuk ya, maksudnya menurunkan ekspektasi, melengkapi diri dan coba berserah kepada Tuhan. Tapi tips and triknya mungkin kalau saya lebih praktikal aja kali ya, mungkin persiapan diri aja lah. Kita nggak tahu waktu Tuhan kapan, tapi juga persiapin diri aja. Bahkan yang mungkin sekarang udah dapet, kita kan nggak tahu ke depannya akan ada apa kan. Nah, lebih baik persiapin diri aja. Itu aja sih. Saya nggak bisa komentar banyak. Nggak punya pengalaman banyak. Ini juga pertanyaannya unik juga sih ya Bang, tentang pelayanan di gereja, tapi agak ya mungkin ini agak jebakan ini pertanyaannya. Jebakan ada bonusnya. Iya, agak tricky ya. Apalagi kalau pinter-pinter ya. Apalagi kalau pengalamannya nggak sama boru niraja kan susah juga gitu. Nggak bisa sharing berarti. Benar betul. Susah banget. Oke, kita lanjut. Ada yang kedua nih Bang. Ya, siap. Pertanyaannya, apakah dengan menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah keluarga, kerja, kuliah, mungkin lebih ke aktivitas kali ya, itu sudah terhitung melayani? Siapa duluan ya? Pet, boleh Bang Patrick. Kalau gue mungkin sharing ya. Jadi dulu itu gue SMA di SMA Katolik, cowok semua, dan ada satu frasa yang selalu diulang-ulang, dan inti dari frasa itu adalah lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi, ya pada saat kita berelasi dengan teman, pada saat kita istilahnya berelasi dengan orang tua, kita melakukan segala hal dalam hidup kita in for the glory of God, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak pasti. Jadi kalau kita selalu ingat dengan kata-kata itu, berarti kita kan harus mengikuti semua perintah dari Tuhan. Istilah kayak kalau kita berteman ya jangan sampai kita menyakiti hati teman kita bertutur kata yang baik. Jadi
hal itu kalau kita ingat itu menjadi guideline kita menghidupi kehidupan sehari-hari, istilah kayak gitu. Jadi itu sih pasti melakukan semuanya itu juga bagian dari pelayanan kita, nggak cuma di gereja. Oke. Oke. Untuk Bang Yones, pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang tetap sama. Setiap kita kan ditempatkan masing-masing dengan perannya ya. Ada yang berkuliah, ada yang kerjanya juga di perusahaan A, perusahaan B. Kalau misalkan Tuhan hanya menjadikan ruang gereja hanya sebagai bentuk pelayanan, di luar itu tidak pelayanan, mungkin yang berkenan di mata Tuhan hanya orang-orang gereja. Yaitu Daud, raja, tapi dia melakukan aktivitas dia sebagai seorang raja itu sebagai sebuah bentuk pelayanan kan, bahwa dia berkenan di mata Tuhan. Nah, tergantung kita sekarang panggilan kita. Mungkin beberapa panggilannya sekarang adalah studi, ya kan? Ya, itu pelayanan dia. Makanya ada istilahnya fight the good fight in faith kan, gitu, ya kan? Bertanding di pertandingan yang baik. Gitu. Studi, pertandingan yang baik. Lo harus bisa menekan ego lu untuk tidak misalkan nonton bola karena besok ujian, lu belajar misalkan. Bekerja, iya. Bagaimana lu bisa menghadapi tantangan, bisa menjadi seorang Kristen di tengah-tengah lingkungan yang mungkin non-Kristen semua, Muslim semua misalkan. Sebagai minoritas lah ya Bang. Sebagai minoritas. Ada ancaman mungkin isu-isu political office, semua segala macam. Tapi bagaimana lu bisa survive sebagai seorang Kristen, nah itu juga kan sebagai sebuah pelayanan. Jadi kita jangan pernah mendikotomi yang namanya istilah melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan, ya itu sebagai bentuk pelayanan. Makanya yang dibilang Patrick tadi, lakukanlah itu demi kemuliaan nama Tuhan. Menurut gue itu sih. Oke, Bang. Betul. Oke. Nah itu dia Bang pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari Sobat Poda di Instagram kita Naposo HKBP Jatinegara. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bang Yones. Siap, thank you. Thank you Sama-sama. Sharing yang sangat menyemangati kita, menginspirasi kita juga buat terus melayani. Iya. Dan semoga untuk podcast ini juga bisa semakin menyemangati kita yang nonton ya, teman-teman Naposo, untuk tetap setia dalam pelayanannya dan terutama untuk pengurus gitu. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan Bang. Dan akhir kata, saya Agnes, saya Tasya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel HKBP Jatinegara. Dadah!